Boy. Saya menggunakan mata bor besi 2,2 cm ini karena di bagian bawah ini saya tanam plat besi. Jadi untuk melubanginya ya tentunya harus dengan mata bor besi pula. Dan ini dia ukuran engsel pivotnya ya. Tuh seperti ini sekitar 1,8, jadi kita butuh bor yang mata bor yang 2,2 lah ya, seperti itu, biar si tonjolannya ini masuk. Dan ini lebarnya atau panjangnya 12 cm, sedangkan untuk lebarnya 2,5 cm, tebalnya sekitar 5 milian, seperti itu. Oke. Oh ya, untuk engsel pivot yang saya pakai ini adalah mereknya Dexter ya. Jadi sebenarnya sih untuk engsel pivot itu modelnya beda-beda ya. Tergantung pilihan kita, dan nanti tergantung juga sama berat dari si pintunya, seperti itu. Pokoknya pilihannya bebas, tapi teknik pemasangannya sih sama seperti dalam video ini. Oke, terima kasih.
Oke teman-teman sobat PD Bintang kalian dimanapun kalian berada. Jadi ini dia cara pemasangan dari engsel pivot. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah si pintu ini kita kurangin dari ukuran pas, katakanlah di opening seperti yang sudah terpasang seperti ini, openingnya ya, kita kurangi pintunya itu lebarnya setengah senti kanan kiri dan setengah senti atas dan bawahnya, jadi 1 senti lah, 1 senti. Misalnya dari ukuran pintunya 115, tingginya 2,40 m, kita kurangin 1 sentian, 239 tingginya dan lebarnya 114. Itu poin yang pertama, poin pentingnya. Nah nantinya seperti ini. Kenapa dikurangin seperti itu? Karena untuk pergerakan dari si engsel pivotnya. Ini nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi ada sela setengah senti kanan kiri, nah seperti ini. Dan juga bagian atas juga ada setengah senti dan bagian bawah juga setengah senti. Oke, itu poin yang pertama. Dan yang kedua ini adalah engsel pivotnya. Engsel pivotnya kita harus memperhatikan dulu beratnya. Di situ biasanya ada spesifikasi beratnya. Kalau ini model Dexen ya, dia beratnya maksimal 200 kg. Jadi untuk pintu tipe 5 dengan ukuran 240 dan lebarnya 115 masih bisa, karena perkiraannya antara 150 kiloan lah seperti itu. Nah seperti ini pemasangannya. Jadi ini ada bagian atas tapi dipasangnya di bagian bawah ya, di bagian bawah pintu. Ini dia ada lubangnya, kita pasang di bagian as tengah. Kita pasang di bagian as tengah ini seperti ini. Nah lalu kita majukan. Kalau yang di video saya yang sebelum ini di aplikasi langsung di kayunya itu 7 cm ya jaraknya. Kalau ini saya kasih 3 cm. Artinya apa? Seperti ini sih sebenarnya, bebas mau 3 cm, mau 7 cm, mau 5 cm, bebas. Yang penting pintunya itu harus ada setan 5 mili di bagian sampingnya. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalau misalnya dia berputar itu tidak mentok. Terus untuk panjang dan pendeknya si jarak dari si engsel pivotnya itu tergantung pilihan kita ya, seperti ini. Nah kalau misalnya agak maju 7 cm juga bisa kayak tadi saya bikin. Yang penting ada setan setengah senti di bagian kanan kiri dari pintunya ya, seperti itu. Nah sedangkan ini engsel yang bawahnya, ini engsel pivot bawahnya nanti kita pasang, kita strup di bagian lantainya atau di keramik ataupun di marmer seperti itulah ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian engsel pivot bagian atas. Jadi ini modelnya beda ya. Nah yang bagian bawah itu dia cuma ada lobangnya, sedangkan bagian atasnya adalah yang nonjolnya ya atau penguncinya. Jadi kita pasang seperti ini. Sama sebenarnya sih jaraknya juga kayak yang di bawah ya. Yang engsel pivot yang lobang yang di bagian pintu ya, bukan di bagian kusen ataupun di bagian tembok. Nah itu jaraknya sama tadi 3 cm atau pilihannya 5 cm, 7 cm, 10 cm, bebas. Tapi nanti makan ruang atau tidaknya itu saja sih poinnya. Kalau misalnya pintunya 1 meter, kalau misalnya kita ambil dari sampingnya itu 7 cm, otomatis dari lebar 100 meter, 1 meter itu nanti dikurangin ruangnya sekitar 7 cm atau 10 cm seperti itu ya. Kalau 7 cm, kalau saya ini 3 cm, kalau di pintunya tadi 7 cm ya, beda-beda ya. Ini sih sebenarnya sih maksud saya poin pentingnya sih yang tadi saya bilang itu. Nah ini 3 cm ya, mana tadi ini 3 cm, atasnya 3 cm. Nah itu nanti bisa berubah, masih bisa geser ke kiri gitu ya, bisa 7 cm ataupun yang lebih lebar lagi nggak apa-apa. Tapi nanti makan ruang dari si pintunya nantinya ya, agak sempit. Kalau lebar sih no problem. Nah ini kita harus sejajar masangnya, jangan sampai nggak sama. Kalau nggak sama nanti perputarannya pun nggak sama juga. Nah seperti ini kita tanam di bagian atas dari pintu, yang bagian female-nya ya, yang male-nya di atas yang bisa dibuka. Nah itu yang
yang pada bagian atas itu nanti baut itu, bautnya nanti kita bisa sekrup, bisa kita naik turunkan nanti di situ penguncinya. Makanya dia bentuknya beda sendiri ya. Nanti dia bisa tanam, nah yang ini nih maksudnya, nah nanti dia bisa tanam di bagian tembok kalau misalnya nggak pakai kusen. Tapi kalau misalnya pakai kusen, dia ditanam di kusen seperti itu. Nah nanti kita lihat hasilnya, kita putar si pintunya apakah mentok atau tidak ya, seperti itu. Oke, coba kita praktekkan caranya ya. Jadi ini pintunya kita sudah pasang dan kita lihat di sini ya, dia di bagian sampingnya tidak mentok ya, karena ada stand yang tadi saya bilang setengah senti. Kalau misalnya mau lebih lebar juga bisa ya, tapi nanti ada lubangnya lebih lebar. Nah biasanya pintu piput ini untuk menutupi lubang pada bagian kanan kiri ataupun atasnya itu biasa dikasih semodel pelindung ya, kayak karet ataupun sejenisnya, pokoknya seperti itu. Nah ini kita bisa buka depan belakang, nah seperti ini. Nah itu ruangnya ya, kalau 3 cm si pintunya mentoknya di apa namanya, di garis ini ya. Kalau misalnya 115 ya dia dikurangin 3 cm, sama masuknya kalau nggak salah 2 sentian ya, berarti 5 cm. Berarti ada 110 ruang space yang kalau misalnya memasukkan lemari atau apa dengan ukuran yang 1 meter itu ya bisa, 1 meter 9 juga bisa ya, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Dan bila berkenan, bagikan video saya ini ke teman sobat PD Bintang Karya yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.